Alkitab Al-Muqaddas 100% kitab suci karena ditulis oleh Nabi. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi pencerahan atau tausiah dalam bingkai Indonesia Pancasila, saling menghargai, saling menghormati. Alkitab Al-Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab, 100% kitab suci karena ditulis oleh Nabi. Kalau ada kitab lain berbahasa Arab, cek dulu ditulis oleh Nabi atau tidak. Kalau tidak ditulis oleh Nabi, gugur jadi kitab suci. Simpel toh? Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah memilih 3 nabi. Warokah, Khadijah, dan Katem. Tujuannya apa? Bukan untuk membuat kitab baru atau untuk mendirikan agama baru. Tidak ada itu. Tetapi untuk mentranslate Alkitab dari bahasa Ibrani Yunani ke dalam bahasa Arab. Waktu itu tahun 585 Masehi, belum ada mesin ketik. Jadi manual scripture, ditulis tangan. Harus nabi supaya Alkitab Al-Muqaddas bahasa Arab itu masuk sebagai scripture, kitab suci. Harus ditulis oleh nabi. Di dalam situ ada yang namanya Isa Al-Masih. Ada Ibrahim, Musa membelah laut. Pertanyaan sederhana, dari mana Anda bisa tahu ada Musa membelah laut? Ada firman dari Tuhan, Pak, untuk kami. Itu Tuhan macam apa? Berfirman berkali-kali untuk menjelaskan Musa membelah laut. Ya pasti Anda tahu dari Alkitab Al-Muqaddas. Alkitab Al-Muqaddas menulis Musa membelah laut. Dari mana Anda bisa tahu ada Yunus dimakan ikan? Ya karena dari Alkitab Al-Muqaddas, Pak. Nah, Alkitab Al-Muqaddas terbit lebih dulu dalam bahasa Arab. Lalu Anda tahu toh. Makanya Alkitab Al-Muqaddas. Alkitab itu kitab buku Al-Muqaddas suci. Lalu ada katanya muncul kitab lain tapi nggak pakai Al-Muqaddas. Di kitab lain itu ada Musa belah laut, Yunus dimakan ikan, Daud dengan Goliat. Dari mana Anda tahu itu? Ditulis Nabi tidak? Ditulis oleh Nabi tidak? Tidak, Pak. Ya gugur. Dari mana Anda tahu? Ya kami membaca dari Alkitab Al-Muqaddas karena memang terbit lebih dulu. Penjelasan sederhana seperti ini Bapak Ibu Saudara maka Yesus harus memilih nabi karena sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Seperti itu. Kalau nggak ditulis oleh nabi dan rasul, mohon maaf, gugur jadi kitab suci. Tidak mungkin kisah Nabi Musa membelah laut ditulis di dalam 2 kitab berbeda. Lalu dua-duanya kitab suci. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada Yunus dimakan ikan ditulis di dalam 2 kitab berbeda. Tidak mungkin. Pasti ada yang satu kitab suci, satunya lagi mohon maaf, gugur sebagai kitab suci karena tidak ditulis oleh nabi dan atau rasul. Very simple toh? Jadi Alkitab Al-Muqaddas pada tahun 585 sampai 600 manual scripture, belum ada mesin ketik. Makanya Yesus harus memilih 3 nabi. Warokah, Khadijah, dan Katem. Nulis tangan. Sekarang udah nggak ada itu karena sudah masuk di era United Scripture Society. Sudah semua Alkitab di Arab. Alkitab Kristen saya bicara Alkitab Kristen Alkitab Kristen murni dan konsekuen di tanah Arab. Perjanjian lama, perjanjian baru, dua-duanya pakai bahasa Arab. Yang perjanjian baru ada huruf merahnya. Sama dengan Alkitab Indonesia.
sama dengan Alkitab Ibrani. Ibrani juga gitu, Yunani juga gitu. Alkitab Cina juga gitu. Ada huruf hitam, ada huruf merah. Yang era manual scripture Yunani, manual scripture Ibrani sudah diangkat ke surga, Wahyu 11:19. Manual scripture Arab ya sudah tidak ada. Sekarang sudah ganti Alkitab yang model dicetak. Ada pasal, ada ayat. Very clear, tidak mungkin ya nabi yang sama ditulis di dua kitab berbeda, tidak mungkin. Pasti ada yang satu kitab suci, satunya lagi mohon maaf gugur sebagai kitab suci. Tidak mungkin kisah Nabi Musa membelah laut atau Yunus dimakan ikan kami dapat langsung Pak perintah dari Allah. Itu sudah ada di Alkitab Al-Muqaddas ya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Pujian, hormat dan kemuliaan bagi Yesus Tuhan dan Allah selama-lamanya. Jadi tidak mungkin ya Pak, misalnya nama Nabi Musa ditulis di dua kitab berbeda. Kisah Nabi ya, belah laut kayak dimakan ikan kayak ditulis di dua kitab berbeda dan dua-duanya ngaku kitab suci. Tidak mungkin ya, salah satu adalah kitab suci dan tidak ada membuat kitab suci baru, nggak ada. Itu bukan dari Yesus yang begitu ya. Very clear. Demikian tausiah dari Pendeta HTD. Kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi harus saling menghargai, saling menghormati. Haleluya. Amin.